Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Jatirogo yang kami hormati, kepada ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Jatirogo beserta keluarga besar Muhammadiyah Jatirogo, semuanya yang kami hormati, dan segenap rombongan dari Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah yang kami hormati. Ini sebenarnya semua Ustadz Adi Mulyo, Ustadz Irsyad Ridho, Ustadz Soekarno, Ustadz Hadi Mulyono, Ustadz Lukman Sumiran, Ustadz Suwanto. Alhamdulillah saat ini rombongan yang ikut cukup banyak. Jadi ini dalam rangka juga menggiatkan kegiatan yang ada di Jatirogo ini. Khususnya tadi yang sudah diceritakan, ternyata Jatirogo ini punya kegiatan yang berbeda dibandingkan dengan cabang yang lain, yaitu mengadakan pengobatan gratis. Ya, semoga ini bermanfaat kepada masyarakat dan masyarakat Jatirogo sehat-sehat semua. Ini untuk menyongsong Muswil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah yang akan dilaksanakan di Ponorogo pada tanggal 24 dan 25 Desember ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan membacakan kitab Minhajul Muslim. Ini yang berkaitan dengan sholat. Jadi kita bermuhammadiyah ini sebenarnya juga diajak oleh pendiri kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, untuk membenahi cara berislam kita. Jadi pembenahan itu dimulai dari sholat ternyata ya. Jadi dimulai dari sholat. Yang dalam sejarah yang ditertibkan pertama adalah kiblat. Kiblat itu diusahakan mendekati dengan menghadap Ka'bah. Tapi bagi orang yang di luar Arab itu bisa menghadap ke Mekah atau di Arab Saudinya sana. Tidak harus persis Ka'bah, kan sulit ya. Ka'bah kan cuma kecil. Minimal bisa menghadap ke sana. Dan itulah yang ditata, termasuk tata cara sholat. Ini ditata dengan baik sehingga kalau bermuhammadiyah pasti itu sholatnya biasanya lebih tertib daripada di luar sholat. Beda dengan saudara-saudara kita ya, itu sholatnya cepet-cepetan, jungkar-jungkir cepet, tetapi di luar sholat kok bisa tertib, lama. Nah, kita harus balik, padahal yang penting adalah sholatnya. Kita diingatkan oleh Al-Quran surat Az-Zumar. Di situ disebutkan bahwa orang yang baik adalah alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Orang yang baik adalah orang yang mengikuti perkataan. Perkataan yang dimaksud di sini adalah firman Allah dan sunnah Nabi.
Jadi orang yang baik itu mau belajar agama dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi, yastami'unal qawla, mendengarkan ucapan yang benar, yaitu Quran dan hadis. Fayat tabi'una hasanah, kemudian mengikuti yang terbaik. Jadi artinya yang terbaik diikuti dulu, baru kemudian yang lain-lain. Artinya kalau dalam tafsir disebutkan bahwa misalnya dalam kewajiban sholat, dalam kewajiban ibadah kepada Allah, itu yang terpenting, yang terbaik adalah sholat. Dan sholat itu yang terpenting adalah yang wajib. Yang wajib ini kita pentingkan. Udah kadang-kadang sholatnya itu coba sedilu 2 menit bar. Tetapi nek zikir lama puluhan menit belum selesai, ditambah la ilaha illallah, tambah sholawat macam-macam. Nah ini kita tidak seperti itu, tetapi sholat kita pentingkan karena ibadah yang terbaik. Dan yang akan ditanyakan di akhirat nanti adalah masalah sholat. Jadi pada saat ini kita akan membahas tentang sholat ya. Sebelum kita sebetulnya akan mengkaji tentang sholat jamaah, tetapi secara umum ini supaya membedakan dengan yang lain ya, biasanya ini menjadi ciri-ciri Muhammadiyah. Ini harus sama modelnya ya. Artinya kita ketika mengikuti petunjuk sholat dari Nabi, karena Nabi berpesan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Jadi artinya bagaimana Nabi sholat kita tiru. Jadi sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, berarti niat tidak perlu dilafalkan, terus langsung Allahu Akbar, diangkat tangan ini sampai pundak atau sampai telinga. Karena ada 2 hadis. Atau tengah-tengah telapak tangan ini di pundak, terus kemudian ujung jari ini di telinga. Menghadap kiblat, bukan gini ya. Ini disamakan. Jadi Allahu Akbar. Jadi hadwa mangkibaihi, sejajar dengan ini pundak atau sejajar dengan telinga yang jari-jarinya. Itu ketika takbiratul ihram, ketika akan rukuk, ketika bangun dari rukuk, dan ketika habis tasyahud awal. Ada 4. Jadi tetap yang ngangkat terus ketika 4 itu kita biasakan. Ini yang beda-beda saja ya, jadi tidak seluruhnya, gerakannya saja dulu. Terus kemudian ketika rukuk ya, telapak tangan pas di lutut, menggenggam, jadi direnggangkan tangan ini. Terus sejajar antara punggung dan kepala, jadi kepala menghadap ke tempat sujud. Sejajar, tidak terlalu ke bawah, tidak ke atas, jadi sejajar, rata. Kalau perlu disuruh melihat anaknya atau apa, aku wis rata turunnya punggung dengan kepala supaya pas. Ketika turun ke sujud, maka kalau menurut tarjih itu lutut dulu baru tangan. Meskipun kita menghormati orang yang tangan dulu baru lutut, karena memang ada 2 hadis. Tetapi ditarjih lutut dulu ya, turunnya. Terus kemudian direnggangkan tangan ketika sujud. Nah, ketika sujud tangan direnggangkan. Terus muka ini jangan terlalu dekat dengan lutut, agak jauh supaya tidak terlalu mepet dengan kaki.
Hidung ikut nempel, dahi ikut nempel, dahi, hidung ikut nempel. Kalau sujud ini dirapatkan telapak menghadap ke kiblat jari-jarinya. Ini secara pokok. Terus ketika tasyahud mulai awal sudah begini. Karena Rasulullah dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah ketika tasyahud maka asyara bisababatihi. Jadi Rasulullah itu sudah mengisyaratkan dengan telunjuknya. Jadi mulai tasyahud sejak awal itu sudah begini. Tidak aku asyhadu an la ilaha illallah nah, gitu. Jadi menurut Muhammadiyah dipilih tidak digerak-gerakkan. Karena memang ada dua hadis. Jadi hadis yang satu Rasulullah ketika tasyahud jari-jarinya digerak-gerakkan. Tapi ada hadis yang tidak digerakkan. Muhammadiyah lebih memilih tidak digerakkan. Jadi biasa saja. Dalam kitab Fikih Sunnah disebutkan ketika begini ini tidak menghadap ke atas. Jadi malah membungkuk ke bawah. Nah, ini saya temukan agak penjelasannya detail ya fikih sunnah. Jadi tidak lurus tapi agak membungkuk ke bawah. Ini di fikih sunnah dan itu amalan Rasulullah. Ya, jadi tidak digerakkan. Kalau Imam Malik digerak-gerakkan tapi ke kanan ke kiri. Ini kok menunjukkan kok kurang khusyuk. Nah, jadi Muhammadiyah lebih memilih yang tidak digerakkan. Ya, itu yang mungkin menjadi ciri Muhammadiyah. Terus kemudian kalau salam, sholat 2 rakaat terus salam, maka duduknya tetap duduk begini. Apa ini namanya? Duduk tawarruk atau iftiras? Tawarruk ini ya. Nah, duduk tawarruk meskipun 2 rakaat. Karena banyak ditemukan hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah ketika duduk akan salam maka duduknya seperti ini. Meskipun 2 rakaat tidak seperti ini. Ini Muhammadiyah. Ya. Jadi 2 rakaat padahal akan salam kok duduknya iftiros semacam ini. Iftiros kan digelar artinya. Jadi kaki kiri digelar untuk diduduki itu iftiros. Lah begitu tidak diikuti oleh Muhammadiyah. Jadi 2 rakaat kalau akan salam tetap tawaruk gini. Terus kemudian ya sebelum salam ya. Sebelum salam ada anjuran untuk berdoa. Jadi ada anjuran untuk berdoa. Dan doa yang terbaik adalah doa di dalam sholat. Jadi di dalam tarjih disebutkan bahwa di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tapi ada juga yang dianjurkan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan boleh ditambah dengan doa lain sebelum salam. Jadi doa yang terbaik di dalam sholat. Setelah sholat itu sebetulnya yang banyak dianjurkan dan dicontohkan Nabi bukan berdoa tetapi zikir, banyak zikir. Jadi setelah sholat malah bukan berdoa. Doanya adalah sebelum salam. Itu yang terbaik. Atau doa antara adzan dan iqamah. Karena ad-du'a bainal adzaini mustajabun. Doa antara adzan dan iqamah itu sangat dikabulkan. Maka ketika ada panggilan sholat segera datang, sholat sunnah kemudian berdoa, ya berdoa.
Karena doa antara adzan dan iqamah itu sangat dikabulkan. Makanya di Muhammadiyah tidak zikir bersama, itu memang Nabi tidak pernah zikir dan berdoa bersama setelah sholat 5 waktu. Ini mungkin yang sangat ketinggalan ya. Jadi sebelum Fatihah tetap dianjurkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Tetapi sebetulnya anjurannya hanya di rokaat pertama. Rokaat selanjutnya tidak usah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini pokok-pokok yang perlu diketahui. Terus lagi, setelah sujud akan berdiri, maka duduk sebentar dengan sempurna baru berdiri. Jadi duduk sebentar dengan sempurna baru berdiri. Dan ketika berdiri itu menekan dengan telapak tangan, bukan dengan genggam. Di Muhammadiyah betul ya. Soalnya kan ada menekan dengan genggam. Itu tidak dari Muhammadiyah. Jadi ketika habis sujud, saya contohkan, habis sujud terus kemudian mau berdiri, ya duduk sebentar terus gini. Jadi ditekan. Jadi tidak langsung ya. Jadi karena ada hadis sahih yang menyebutkan itu, meskipun para ulama tidak mewajibkan, tetapi menurut fikih-fikih Muhammadiyah asalkan itu dilakukan Rasulullah, kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah. Karena ternyata mencontoh itu nilainya luar biasa. Jadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kamu mengikuti kalau kamu mencintai Allah maka ikuti saya. Lah mengikuti itu adalah yuhibbukumullah, akan dicintai Allah. Jadi mengikuti Nabi meskipun itu menurut ulama tidak wajib, mengikuti Nabi itu akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu kesempatan ini saya akan membaca kitab yang berkaitan dengan sholatul jamaah dari kitab Minhajul Muslim. Mungkin tidak saya baca seluruhnya karena waktu ya. Yang jelas sholat jamaah itu sangat dianjurkan, sudah kita ketahui semua. Bahkan di sini diistilahkan sholatul jamaati sunnatun wajibah. Jadi kok ada istilah sholat jamaah itu sunnah yang wajib, sunnah kok wajib. Ya sunnah itu artinya perilaku Nabi. Jadi sunnah itu arti aslinya adalah perilaku Nabi. Ya. Sehingga ada sunnah qauliyah, sunnah yang dari ucapan, wa sunnah fi'liyah, sunnah merupakan perbuatan Nabi, dan sunnah takririyah, yaitu sunnah yang Nabi tidak mengerjakan, dikerjakan orang, tetapi Nabi tidak menegur, berarti boleh. Itu takririyah. Artinya sunnah Nabi yang wajib. Artinya ya meskipun mungkin ya dalam hati kecil diwajibno kok nerang lakoni berarti kan dosa. Kita berusaha maksimal mungkin untuk sholat jamaah gitu, intinya gitu ya. Semaksimal mungkin sholat jamaah dipentingkan. Karena sesuatu yang wajib itu perlu diperlihatkan kepada orang lain. Karena kalau tidak diperlihatkan akan menjadikan fitnah. Makanya sedekah yang wajib itu yang terbaik diperlihatkan orang. Jadi malah lebih baik diperlihatkan orang kalau sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat, yang baik diperlihatkan orang. Ini zakat saya. Tapi kalau sedekah sunnah yang baik disembunyikan. Sholat wajib juga demikian, yang baik diperlihatkan orang dengan
banyak orang. Tapi kalau sholat sunnah sebaiknya dikerjakan sembunyi-sembunyi. Makanya sholat sunnah yang baik dilaksanakan di rumah. Nah, ini prinsipnya. Jadi intinya kita perlu membiasakan sholat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badlin la tuqamu fihinna sholatul jamaah illa stafadha alaihimus syaiton." Kalau ada 3 orang ada di suatu desa atau di suatu tempat, lah di situ tidak dilaksanakan sholat jamaah, maka seluruh tempat itu akan dikuasai oleh setan, mudah digoda. Ya, jadi perlu jamaah ini ya. Makanya pesan Nabi, "Fa'alaikum bil jamaah." Maka hendaknya kamu membiasakan sholat jamaah. Malah ala itu cenderung wajib. Ya, cenderung wajib. Alaikum, maka hendaknya kalian itu tetap melakukan sholat jamaah. Fa inna ma ya'kulul dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Karena serigala itu hanya memakan kambing yang lepas dari rombongannya. Jadi kalau kambing itu kumpul dengan rombongannya, serigala tidak berani makan. Tapi kalau kambing itu kok lepas sendiri, tidak ada temannya, itu yang dimangsa oleh serigala. Paham maksudnya ya? Artinya kita ini akan ringan kalau sholat berjamaah, tetapi kalau sholat sendiri-sendiri maka akan berat melakukan sholat dengan baik. Biasanya sholat itu ora jamaah, terus nganggo kaosan, kaos ya sing elek pisan ya seadanya. Tapi kalau jamaah itu rodok sungkan minimal. Kalau memakai pakaian itu seadanya. Iya atau enggak? Iya, jelas. Makanya pahalanya 27 kali lipat itu karena ada persiapan pakaian, ada yang menunggu teman yang lain dan lain sebagainya. Maka jamaah penting sekali. Nah, sudah ini mengenai keutamaan sholat jamaah tidak saya jelaskan. Nah, sekarang aqalluha, jamaah yang paling sedikit dikatakan jamaah itu 2 orang. Ya. Isnani al-imam wa makmum. Jadi ada imamnya, ada makmumnya. Ini yang perlu diketahui, difahami. Ya, kita jamaah yang mengikuti sunnah Nabi ini, kalau ada 2 orang, ya, yang satu imam, satu makmum, maka makmumnya berada di sebelah kanan. Kanan itu artinya kanan persis, ora kanan rodok mundur, tidak ada. Paham ya? Kanan persis bukan kanan rodok mundur, tidak. Biasanya kan rodok mundur, tidak, kanannya persis. Jadi yamini kanannya yo kanan, ya, kanan persis berarti sejajar. Ya, sejajar. Kecuali makmum yang makmumnya itu perempuan, maka makmum perempuan harus di belakang. Meskipun istrinya tidak boleh di kanan. Kalau lain jenis, biasanya kan sak bojone jamaah karo bojone iku sing wedok no sebelah kanan. Meskipun agak mundur tidak tepat, ya di belakangnya persis. Paham ya? Di belakangnya persis kalau perempuan. Jadi itu minimal. Tetapi kalau makmum itu lebih dari 1, maka di belakang. Ya. Termasuk kalau sudah terlanjur sholat jamaah, ada yang sebelah kanan, kok ada makmum lagi tambahan,
Maka makmum tadi yang sebelah kanan mundur. Kok sholat jamaah kok jalan-jalan? Iya, jalan-jalan begitu, itu cara yang tepat. Jadi yang tidak pindah malah salah. Nah, jadi yang tidak pindah salah. Jadi untuk menyempurnakan jamaah, jalan itu lebih bagus. Makanya makmum itu mundur atau imamnya maju. Silahkan pilih mana. Makmumnya paham, sing paham imamnya maju tidak apa-apa. Jadi makmum yang dua berarti berada di belakang. Jadi tidak apa-apa berjalan untuk menyempurnakan jamaah. Bahkan pada zaman Nabi ada peristiwa, ada yang ingin jamaah di sebelah kiri, oleh Nabi diputar. Disuruh jalan, disuruh berada di sebelah kanan. Ketika ada makmum tambahan terus didorong oleh Nabi suruh ke belakang. Ke belakang. Ini menunjukkan bahwa pindah lebih bagus. Seandainya tidak lebih bagus maka Nabi tidak memindah dari kiri ke kanan. Cuma jamaah yang baik itu tetap di masjid, ya, bukan di rumah atau di musola. Musola itu sebetulnya juga masjid. Kalau masjid dipakai Jumatan itu namanya masjid jami. Kalau tidak dipakai Jumatan ya masjid. Jadi ya tetap masjid, itu menurut Arab, ya, orang Arab. Jadi di musola itu sebetulnya juga masjid. Masjid adalah tempat yang dikhususkan untuk sholat, untuk sujud. Hanya saja jamaah yang banyak itu sebetulnya lebih utama. Makanya usahakan jamaah Muhammadiyah Jatirogo nek sholat 5 waktu usahakan kesini. Eneng pirang berapa puluh biasanya. Ukurannya ki sholat subuh. Ukurannya ki sholat subuh. Kata Nabi, orang itu teruji benar tidaknya iman seseorang itu dia mau ke masjid atau tidak ketika sholat subuh. Kalau sholat subuh ke masjid berarti imannya hebat. Kalau belum sholat subuh itu di masjid itu imannya masih belum hebat, ya. Bagaimana wanita? Wanita menurut Muhammadiyah tetap baik sholat di masjid, asalkan satu, ya. Termasuk di kitab ini disebutkan in amanat al fitnah, jika aman dari fitnah, artinya tidak ada gangguan. Jadi perjalanan ke masjid tidak ada gangguan. Supaya tidak ada gangguan, maka ketika akan ke masjid hendaknya itu sudah menutup aurat. Aja kaya wong biyen nganggo kulotan. Jadi rukuke belum dipakai. Jadi kelihatan auratnya, tidak pakai kudung terus datang ke masjid. Jangan begitu. Jadi sudah rapat, tidak ada fitnah. Yang kedua, tidak memakai wewangian yang menyolok sehingga itu menimbulkan fitnah. Jadi ora usah parfum iki sing menyolok bu nggih, salat jamaah. Jadi ora usah nganggo parfum biasa mawon. Di sini disebutkan ghaira mutatayyibat, tidak memakai wewangian. Bahkan disebutkan, ini ada hadis, ya, fa'in masat tiban fala yakhillu laha syuhudu sholatil jamaah. Kalau memakai wewangian sehingga menimbulkan fitnah, maka tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk mendatangi masjid untuk ikut sholat jamaah. Jelas, Bu? Ya, jelas, ya. Ini berdasarkan hadis ayyuma imra'atin asobat bukhuron fala yashhad ma'anal isya al-akhirah.
Barang siapa yang memakai wewangian maka jangan ikut sholat jamaah Isya bersama kami. Nah, jelas ya. Sekarang yang patut menjadi imam, ini saya kira sudah sering dijelaskan. Yang paling pantas untuk dijadikan imam adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Jadi paling bagus, suaranya enak, sehingga jamaah menjadi nyaman, menjadi khusyuk. Tapi kalau tidak ada yang paling baik diantaranya, ya nenge kuwi. Yang penting yang paling baik. Kalau sama-sama baiknya, dicari yang paling fakihan. Fakih itu berarti yang paling menguasai agama. Kalau masih sama-sama alimnya, maka dicari yang lebih tua. Tetapi sebetulnya ini adalah ideal. Tetapi pada saat-saat tertentu boleh tidak seperti ini. Yang boleh misalnya apa? Yang lebih berhak menjadi imam adalah yang mukim di tempat itu. Jadi wong Jatirogo sing dadi imam sing pantes ya wong Jatirogo, aja tamu, maksudnya gitu. Ya. Jadi orang Jatirogo ini yang lebih pas untuk menjadi imam. Kecuali diizinkan oleh orang Jatirogo. Jadi tidak boleh terus tamu moro-moro maju jadi imam tanpa seizin tuan rumah. Jadi tuan rumah itu mempunyai peran yang penting. Bagaimana wanita apa boleh menjadi imam? Wanita boleh menjadi imam, ya, asalkan makmumnya adalah sama-sama wanita, ya, boleh. Atau anak kecil yang belum balik, imamnya anak kecil boleh. Meskipun laki-laki, diimami ibu boleh. Oh latihan, ya. Tetapi kalau imam wanita, posisinya di tengah jamaah sehingga satu baris dengan jamaah yang lain, tidak berdiri sendiri di depan. Jadi wanita tidak berdiri sendiri di depan seperti laki-laki meskipun jamaahnya banyak. Ini khusus bedanya dengan imam laki-laki. Kalau imam laki-laki kalau jamaahnya 2 atau lebih maka di depan. Tetapi kalau wanita meskipun jamaahnya banyak tetap satu baris dengan jamaah. Perempuan berada di tengah-tengah sop atau barisan pertama kalau barisannya banyak. Terus kemudian orang buta apa boleh menjadi imam? Boleh. Jadi orang buta boleh ngimami orang yang tidak buta. Karena pernah Ibnu Umi Maktum seorang yang buta mengganti imam Nabi ketika Nabi tidak ada. Jadi yang dipasrai malah Ibnu Umi Maktum seorang buta. Karena bacanya bagus, hafal Quran, dia disuruh mengganti menjadi imam. Imamul mutayammim. Bagaimana imamnya orang yang tayamum sementara makmumnya itu wudu. Karena suatu sebab maka orang itu tidak wajib wudu. Misal ya, tangannya habis kecelakaan harus diperban, maka tidak boleh kena air, maka boleh tayamum. Mergo kiai dia tayamum boleh menjadi imam,
meskipun makmumnya itu wudu. Ya. Terus berikutnya sutratul imam sutratul liman khalfahu. Artinya gini, kalau sebenarnya sholat itu jangan di tengah-tengah. Sholat yang baik itu menghadap sutroh, menghadap pokoknya penghalang di depan. Ya. Jadi sholat yang baik itu harus mepet depan, atau depannya itu orang, atau depannya orang meskipun duduk. Kalau di masjid-masjid, di Masjid Mubarak yang saya tahu, itu ada papan yang bisa berdiri, itu sutra. Ya, di belakangnya itu biasanya diletakkan gini berdiri ya. Nah, dia sholat. Ya, jadi sini dia sholat di belakangnya. Sebetulnya begitu. Kalau tidak ada sutra maka sebaiknya maju. Meskipun sholat sunnah, itu sholat sunnah tidak usah mundur, tapi tetap dekat dengan sutroh depan ini. Biasanya kan depan lah, dilewati orang ini bingung, pelewat ngarepe wong, tapi kok sholat di situ. Sebetulnya yang salah yang sholat sebaiknya di depan. Paham ya? Jadi sholat jangan apa meneh masjid buat sholat ning tengah-tengah, dilewati wong akeh. Itu enggak, yang sholat yang tidak tepat, kecuali wanita, karena wanita itu boleh dilewati, tidak apa-apa. Lewat di depan orang sholat kan dosa. Nah, yang sebetulnya yang buat dosa itu yang sholat. Makanya supaya tidak dosa perlu disediakan ada sutra, papan berdiri. Atau kalau tidak ada papan, punya tas seperti ini, biar berdiri. Atau pokoknya digeletak nang ngarep. Ya. Atau apa sebagai penghalang. Karena sebetulnya sholat itu, kalau Nabi sholat di tengah oro-oro itu menancapkan kayu atau tongkatnya atau pedangnya di depannya. Nah, jadi sholat yang baik begitu. Ini maksudnya gini, kalau imam itu sudah di depan maka sudah mendekati, tidak mungkin dilewati lagi, maka makmum sebetulnya sudah tidak ada apa ini, sutrohnya tidak apa-apa. Sutroh itu penghalang. Kalau sini sholat idnya di mana? Depan ini. Oh ya, ini berarti sudah ada temboknya, tidak masalah. Kadang-kadang kan sholat di lapangan, minimal imamnya itu harus ada penghalang di depannya. Jangan kok terus halaman terbuka. Kalau imamnya sudah ada batasnya, maka yang lain itu sudah tidak harus diberi pembatas depannya ya. Intinya begitu. Terus kemudian wujubu mutataba'atil imam, wajib mengikuti imam. Di sini disebutkan mengikuti itu kalau aba-aba imam sudah selesai baru nyusul. Jadi kalau imam baru Allah, jangan ikut Allah, diam saja. Allahu Akbar. Kalau baru Allahu Akbar, langsung nyusul. Dalam hadis disebutkan faida kabbaro fakabbiru. Apabila imam baca takbir, fa di sini artinya valid tartib, untuk menyusul langsung ya. Jadi jangan kok Allahu Akbar makmum bisa usolli fardhol maghribi atau ya pokoknya umek wae atau menata niat jarene. Noton niat bareng ditowo-towo mbah piye nek noton. Ndak usah. Salat itu kata Nabi, nah, dimulai dari takbir. Pokoknya imam takbir Allahu Akbar, bar itu langsung Allahu Akbar. Makmum serentak, makanya bagus ya.
Jangan menyamai imam. Artinya ketika akan ruku, maka kalau belum bar ya jangan mulai gerak. Jadi makmum itu hasilnya nyusul, makmum itu mengikuti, bukan menyamai. Kesalahan makmum itu ada 3. 1, barengi, menyamai. Jadi belum selesai Allahu Akbar, itu sudah gerak, nah itu salah. Jadi barengi itu salah. Ya. Kesalahan lagi adalah mendahului, juga salah. Atau terlalu lama ketinggalan juga salah. Ya. Karena itu faida kabaru fakabiru, apabila imam takbir segera takbir. Kok saya umek kayak mau weneng embuh nonton niat. Itu salah. Hanya saja yang perlu diketahui imam jangan terlalu panjang Allahnya itu. Allahu Akbar, salah. Karena itu sebetulnya adalah mat tobi'i. Mat tobi'i itu hanya 2 harokat. Berarti Allahu Akbar. Paham ya? Termasuk ketika akan sujud juga demikian. Jangan terlalu lama. Allahu Akbar. Itu salah. Jadi sudah gerak dulu, ketika akan sujud itu baru Allahu Akbar. Jadi bar itu sudah posisi sujud kalau turun ya. Berdiri juga demikian. Setelah duduk itu baru Allahu Akbar. Jangan terlalu panjang. Enak toh imam modele ngono. Allahu Akbar. Pergolaran lungguse itu salah. Jadi menurut tajwid salah. Jadi Allahu Akbar sedikit saja panjangnya. Gitu ya. Ini kan kiai-kiai kabeh. Ya. Termasuk amin sebetulnya jangan amin. Jangan. Tapi sebetulnya adalah amin. A-nya panjang tapi sedikit. Seperti Yasin, Yasin, amin. Toha, kan tidak terlalu panjang. Ini juga latihan, nek ngaji bareng ini mat tobi'i, ojo duwune teman-teman kan bareng maksudnya. Paham ya? Nah, jadi kesalahan makmum barengi imam salah, mendahului imam salah, malah mendahului itu ada ancaman dari Nabi. Ya. Jadi kalau nanti dibangkitkan di hari kiamat kepalanya berupa khimar keledai kalau mendahului imam. Oh imamnya ra krungu walun, makanya imam juga agak keras. Diusahakan menjangkau suara, dijangkau oleh makmum, makmum dengar semua. Tapi kalau makmumnya banyak berarti perlu dibantu dengan mic supaya semua makmum dengar, tidak ada yang mendahului, tidak ada yang ketinggalan terlalu jauh. Tapi ini makmum ekor saitik ya agak keras gitu saja supaya menjangkau. Terus berikutnya takhfiful imam as-shalah. Kalau menjadi imam itu yang ringan, artinya jangan terlalu lama, khususnya bacaannya. Karena ada sahabat itu ketika ngimami itu suwi, maka ditegur oleh Nabi. Apakah kamu, malah Nabi itu marah, apakah kamu akan membuat fitnah terhadap agama ini? Karena makmum itu macam-macam, ada yang lempok, sudah sakit-sakitan, ada yang dzul hajah, punya kebutuhan, ada yang memang pikirannya macam-macam. Maka kalau menjadi imam
Cukuplah kamu membaca wasyamsi waduhaha, hal ataka hadisul wasiyah, sabbihisma rabbikal a'la. Itu sudah cukup. Berarti itu dianggap pendek, Nabi sabihis itu dianggap pendek. Ya. Hal ataka itu dianggap pendek. Walaili idza yaghsha itu dianggap pendek pada zaman Nabi. Saiki dianggap kedewan. Jadi itu sebetulnya sedang untuk sholat 5 waktu sedang dibaca. Tetapi kurang daripada itu boleh, tapi jangan lebih dari itu. Maksudnya begitu, okay. Terus ini man yalil imam, siapa yang sebaiknya dekat dengan imam. Yang dekat dengan imam itu sebetulnya juga yang bisa membenarkan imam kalau salah. Terserah, yang jelas kalau ada memang merasa bahwa hafalannya banyak, ada yang imami karena suaranya bagus di belakangnya, kalau ada keliru membenarkan, termasuk ada kurang atau lebih rakaat bisa mengingatkan. Itu tujuannya. Terus kemudian ini yang biasa dilakukan Nabi itu biasanya kalau akan memulai sholat jamaah menghadap ke jamaah. Jamaah disuruh rapat. Rapat itu artinya kalau bisa kaki dengan kaki itu nempel. Makanya aja nganggo sajadah sing gedhe. Kowe iso nempel ta ora sajadah wong niku. Apa ngideki sajadah wong iki ya ora mentolo. Sajadah kono wong sugih apik, sajadah petak idake kok sungkan. Akhirnya ndak mepet. Itu sebetulnya yang salah. Sajadahnya yang lebar. Yang baik ya ndak usah sajadahan salat atau sajadah tapi yang kecil ya. Supaya bisa mepet. Tapi kalau seandainya tidak mepet betul, kalau menurut Muhammadiyah sebetulnya boleh ya. Tetapi kurang afdol. Tetap yang baik adalah kaki antara jamaah satu dengan lainnya mepet. Ketika menjadi makmum adu masbuk ya, itu makmum yang ketinggalan itu namanya makmum masbuk. Ketika ketinggalan maka dimulai dari takbir dulu, takbiratul ihram. Karena sholat adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbir, maka takbir wajib. Terus kemudian mengikuti yang dilakukan imam. Jadi Allah, karena takbiratul ihram kan mengangkat tangan Allah, terus mengikuti yang diikuti imam. Asalkan menjumpai imam itu dalam posisi ruku, maka dia masih mendapatkan 1 rakaat ya. Meskipun sudah ketinggalan Fatihah, sudah ketinggalan surat, tapi menangi imam ruku, maka masih mendapatkan 1 rakaat. Berarti di rakaat itu tidak perlu diulangi lagi. Tapi kalau sudah iktidal, itu berarti sudah ketinggalan rakaat itu. Kalau iktidal sudah ketinggalan, tidak boleh kemudian Allahu Akbar, imam padahal sudah iktidal, rukuk sendiri. Iktidal itu berarti sudah tidak menjumpai imam, berarti dia tetap harus mengulangi rakaat itu. Mungkin sholatnya ya sah mergo rukuk, tapi tidak menjumpai imam, itu sholat jamaah tidak begitu aturannya ya. Bahkan termasuk ketinggalan, dia hanya menjumpai pada waktu tasyahud akhir, tidak apa-apa, dia masih dianggap mengikuti sholat jamaah walaupun hanya menjumpai tasyahud akhir. Cuma dia harus mengulang sholat yang kurang. Kalau sholatnya 4 rakaat berarti 4 rakaat. Artinya ketika kita ini ketinggalan, tidak boleh terburu-buru melayu-melayu perkara pengen menjumpai sholat jamaah, tidak usah. Pesan Nabi alaikum bisakinah wal waqor. Kalau akan ikut sholat jamaah tetap tenang, nyantai,
Kalau memang ketinggalan ya tidak apa-apa, kekurangannya ditambahi setelah imamnya salam. Tidak usah terburu-buru, apalagi ini kan jauh rumah ya, ada yang naik motor. Tenang, waspada, nah, kiri kanan jangan sampai terburu-buru sholat jamaah terus akhirnya kecelakaan, jangan sampai, sehingga jamaah yang disalahkan, kowe wis tuwa sek jamaah. bukan jamaahnya, tetapi hati-hatinya ini loh yang perlu waspada ya. Nah, ini yang sangat penting ya. Kalau imam itu sudah membaca bacaan dengan keras, maka makmum tidak usah membaca apapun juga. Tidak usah baca Fatihah, tidak usah baca surat. Bahkan yang ketinggalan sama sekali itu tidak apa-apa, menjumpai ruku. Artinya bacaan imam itu sudah dianggap cukup bagi makmum ya. Jadi tidak usah baca Fatihah, tidak usah baca surat kalau imamnya membaca dengan keras. Kecuali kalau imam itu tidak membaca dengan keras, maka wajib baca Fatihah. Kalau masih ngatasi ditambah dengan surat. Kalau imam itu sudah membaca Fatihah, maka doa iftitah dihentikan. Wes leren, pokoknya ngrungokno bacaan imam. Ya. Ya saya kira itu yang pokok-pokok. Ini terakhir ya. La yusolli khalfas shaf wahdah. Dalam jamaah itu sebetulnya tidak boleh di belakang barisan sendirian. Jadi sebaiknya ikut di depan. Depan masih kosong kok di belakang. Kata Nabi, sholat sendiri jamaah dianggap tidak berjamaah. Jadi barisan kok dhewean, iku ora jamaah jenenge. Saking pentingnya itu bersama dengan orang lain. Imam itu nek makmume kursi siji kon jejeri, dijejeri makmum tadi ya. Maka kalau mau yang depan itu mundur. Aku kancani. Tapi kalau sudah terlanjur kok sudah sholat, ulama berselisih. Kowe mlebu nang ngarep wis pol, belakang ndak apa-apa karena terpaksa. Tapi yang baik kalau masih ada celah desel hati ra apa-apa. Itu yang baik. Saya kira cukup.